Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit analisa saya untuk Madura United. Ini terkait dari penurunan perform ya Madura United ketika masuk di putaran kedua. Dan sebetulnya kejadian seperti ini sudah nggak cukup mengagetkan ya untuk supporter dari Madura United. Karena di setiap putaran kedua itu pasti Madura United seperti ngedrop gitu ya, seperti turun dari performnya. Karena di putaran pertama Madura United ini rata-rata selalu berada di puncak klasemen. Nah, yang saya bisa ambil kesimpulan ya, kenapa atau faktor apa yang membuat Madura United ini ya seperti di putaran kedua selalu ngedrop. Saya ambil kesimpulan dari segi pelatih dulu ya, zamannya Lewandowski dan juga zamannya Sousa. Dari Lewandowski dan Sousa ini sudah jelas adanya perbedaan skema permainan atau strategi permainan dari Madura United. Dua musim terakhir dari Madura United selama dipegang oleh Lewandowski, saya masih bisa menerima kenapa perform Madura United seperti nggak konsisten di setiap putaran kedua. Karena Lewandowski selalu mementingkan ke individu pemain, bukan mementingkan ke skema permainan. Kalau mementingkan skema permainan dari Lewandowski, artinya nggak mungkin Jaja selalu dipasang sebagai starting line up. Karena saya selalu mengkritik kalau permainan Lewandowski yang mengandalkan permainan cepat, selama terus-terusan memainkan Jaja ini nggak akan perform. Karena Jaja ini bukan tipe pemain yang bisa memiliki kecepatan untuk melakukan individu, tapi lebih ya suplai-suplai bola. Maka dari itu saya menyimpulkan kalau Lewandowski ini memang untuk membawa Madura United ke persaingan juara, saya pernah mengatakan, saya benar-benar ingat, kalau saya nggak akan percaya kepada Lewandowski bisa membawa Madura United bersaing di 3 besar. Tapi kalau hanya sekedar finish di 6 besar, saya percaya kepada Lewandowski. Tapi kalau bersaing ke papan juara, saya nggak akan percaya kepada Lewandowski karena dari skema permainannya. Nah, ketika Madura United dipegang oleh Sousa ya di musim lalu di akhir-akhir season menggantikan Lewandowski, saya lebih percaya kepada prospek perjalanan dari Sousa. Karena apa? Sousa lebih mementingkan ke skema permainan. Mungkin kalian bisa simpulkan sendiri ya, perbedaan permainan dari Madura United zamannya Sousa dengan Lewandowski ini apa? Kalau zamannya Madura United di bawah Sousa itu jelas identitasnya bermain dengan bola possession. Maka dari itu kalian bisa lihat kalau Jaja di bawah dari Sousa itu lebih masuk performnya. Karena mengandalkan permainan yang cenderung pelan, kreativitas di sektor tengah, ya, lalu sektor sayapnya juga berapa kali cukup bagus untuk melakukan intercept. Jadi inilah faktor yang membawa Madura United di putaran pertama ke musim ini itu bisa cukup bagus performnya. Nah, lalu kembali lagi ke masalah pertanyaan yang penting. Kenapa di putaran kedua Madura United selalu ngedrop? Mau zamannya Lewandowski, mau zamannya Sousa. Ini kembali lagi ke masalah kesimpulan dari skema permainan. Kalau dari Lewandowski, saya nggak memiliki jalan keluar selama Lewandowski nggak memperbaiki di skema permainannya. Tapi kalau zamannya Sousa sekarang, saya lebih memiliki solusi untuk memecahkan kebuntuan performnya Madura United yang lagi underperform, yaitu di masalah pemain sayap. Yang menurut saya membuat Madura United ini justru seperti underperform, itu sebagian besar saya bilang di bagian pemain sayap. Saya sudah berapa kali mengkritik performnya Lulinha. Lulinha dalam beberapa pertandingan terakhir itu sangat minim untuk mengambil alih kontribusi untuk membangun serangan dari Madura United. Sangat minim sekali kontribusinya. Bahkan saya pernah ngomong kalau Lulinha ini menurut saya lebih bagus Tuharea yang dipasang daripada Lulinha. Lalu Malik Rizaldi juga sebetulnya masih lebih bagus daripada Lulinha. Ini secara saya melihat kontribusinya di atas lapangan ya, bukan berbicara dari gol. Karena kalau berbicara dari gol, mungkin Lulinha masih lebih banyak gol daripada Tuharea, Malik Rizaldi, Bayu Gatra, ataupun Yuda. Tapi kalau dilihat dari kontribusi permainan, seberapa banyak kontribusi pemain tersebut bisa mengembangkan skema permainan, saya bilang masih mending Tuharea, lalu Yuda, Malik Rizaldi. Ya kalau Bayu Gatra mungkin sering jarang tampil gitu ya. Jadi paling 3 pemain ini yang menurut saya masih lebih baik daripada Lulinha. Yang perlu diperbaiki oleh Madura United adalah mengembalikan kepercayaan diri pemain sayap. Ini tugas dari Sousa.
Jadi sebetulnya walaupun saya menyukai gaya permainan Madura United di bawah dari Sousa, tapi saya juga masih ada pertanyaan untuk Sousa. Apakah Sousa bisa membuat para pemain yang underperform ini kembali lagi kepercayaan dirinya balik? Ini kan tugas dari pelatih. Nah ini yang masih saya jujur tanda tanya dari Sousa. Bisa nggak menjalankan tugas mengembalikan perform dari pemainnya yang mungkin ya lagi underperform? Ini sangat terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Kalau Madura United menciptakan peluangnya itu sangat minim daripada di pertandingan di putaran pertama. Padahal sektor tengahnya ya cukup bagus. Mahler, Jaja, lalu Rivera. Gak ada masalah dari sektor tengahnya Madura United. Tapi di sektor sayap ini yang saya bilang ya pemainnya lagi underperform. Kalau di wingback kiri saya pernah mengkritik ya, mungkin udah ada jawaban kalau menurut saya. Ketika Novan Sasongko mungkin gak bisa bermain, mungkin masih ada Vedayanto ataupun Vanjin ya, Doni Alek Vanjin yang sering dipasang di kiri. Sebetulnya oke lah, masih bisa ditutupi. Tapi ternyata ada masalah yang lebih besar daripada mencari back kiri dari Madura United, yaitu di sektor wing, ya sektor sayap, bagian penyerangan. Ini menurut saya yang perlu diperhatikan oleh Sousa. Saya hanya ingin mengkawal Madura United itu dari perannya Sousa. Bagaimana membuat pemain Madura United di sektor sayap ini bisa kembali lagi perform. Saya pernah bilang kalau sekali-sekali boleh sebetulnya Lulinha di bangku cadangin dulu. Artinya untuk membangun kepercayaan diri atau motivasi ketika nanti Lulinha bisa dipasang sebagai starter lagi. Artinya kan kepercayaan dirinya sudah bagus. Ini sebetulnya yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Tapi kalau kita lihat kan Lulinha selalu masuk ya sebagai starting line up. Ini juga saya ingin lihat ya. Jadi menurut saya pertanyaan saya, kenapa Madura United di putaran kedua selalu ngedrop? Ini kembali lagi lihat dari masalah pelatihnya dulu. Yang pertama dari Lefundes dan juga Sousa. Kalau Lefundes saya nggak memiliki solusi atau jalan keluarnya karena Lefundes nggak mementingkan ke skema permainan. Tapi kalau Sousa saya lebih memiliki solusi karena Sousa lebih mementingkan skema permainan. Solusinya apa? Yaitu tadi pemain sayap. Ini yang menurut saya menjadi faktor yang membuat Madura United seperti underperform. Ya, selama nanti pemain sayap ini bisa kembali lagi perform, apalagi kalau Madura United bisa mendatangkan pemain sayap untuk bisa bersaing gitu ya dengan pemain-pemain lainnya, ya saya kira permasalahan ini akan lebih mudah diatasi gitu ya. Tapi ya kita tunggu juga untuk transfer Madura United. Kan sampai saat ini belum ada pemain baru ya yang saya lihat ya. Jadi artinya Sousa harus bisa mengembalikan kepercayaan diri dari Lulinha, dari Malik Rizaldi, dari Bayu Katra. Kalau Tuharea saya bilang ini pemain yang masa depannya ini bagus kalau sering ditaruh sebagai starting line up karena visinya bagus, individunya juga cukup baik, cuma mungkin ya tinggal diasah lagi ya. Ini tergantung dari jam terbangnya Tuharea. Lalu untuk sektor belakang, sebetulnya kalau dilihat juga Farudin Arianto ya dengan Cleberson ini sudah kembali lagi terlihat kurang solid atau kurang kuat ya. Tapi kalau berbicara dari segi defense, saya kira ini masih nomor 2 dulu. Yang nomor 1 ya masalah lini serangnya Madura United. Selama lini serang Madura United bisa menciptakan banyak peluang, ya artinya walaupun Madura United kemasukan 1 gol, ya itu nggak ada masalah ya. Jadi saya nggak akan membahas lini belakang dari Madura United dulu, tapi yang saya ingin bahas yang menurut saya menjadi PR penting ya untuk Madura United di putaran kedua ini, yaitu di sektor sayap, terutama kontribusinya dari Lulinha. Ini yang menjadi kawalan saya kepada Madura United ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.